Dia memakannya, dan keluar sebuah gigi. Tetapi dia sama sekali tidak ada masalah gigi. Selanjutnya, hal yang membuatnya kaget adalah, di dalam makanan itu ada bola mata manusia. Pembuli itu berteriak ke sekitarnya mengatakan di dalam makanan itu ada daging manusia. Di saat itu, semua orang langsung berhenti makan. Telinga, gigi, semuanya ada. Makanan ini sia-sia. Saat itu polisi bernama Brennan dan istrinya Bones juga sedang makan. Menu baru di restoran disukai Brennan. Tapi setelah mendapat telepon laporan kasus, makanannya tiba-tiba menjadi tidak enak, dan ingin muntah. Brennan buru-buru ke sekolah. Bones menemukan tulang-tulang manusia. Dan dari tulang-tulang itu ia meneliti bahwa yang mati itu adalah laki-laki. Dari bentuk giginya bisa dilihat umurnya di atas 40 tahun. Dari kerusakan tulang dilihat bahwa mayatnya itu sudah ditambahkan proses dengan merendamkannya ke dalam saus. Juga menguatkan kesimpulan ini. Dengan begitu, pabrik pembuatan daging kaleng itu menjadi tersangka. Wanita rambut putih ini adalah kepala penelitian dan pengembangan dari pabrik makanan tersebut. Di saat itu, bos yang berada di luar kota juga buru-buru kembali. Dari daging kaleng itu, Bones menemukan sepotong tulang belakang. Ini bisa memastikan, proses pabrik ini menjadi cara untuk membunuh. Wanita rambut putih mengatakan proses pemeriksaan mereka itu sangat ketat. Bisa saja ada orang yang tidak hati-hati memasukkan daging itu ke dalam mesin. Bones menyangkalnya dan mengatakan di dalam ini tidak ada pakaian. Kemungkinan pembunuhan sangat tinggi. Di bagian forensik juga sangat sibuk. Mereka harus mengambil setiap kaleng dan mengambil bagian-bagian manusia. Sangat cepat, mereka menemukan korban pernah melakukan operasi otak, bentuk potongannya sangat khusus. Hanya ada 3 dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa di negara ini. Dengan cepat, mereka sudah bisa menemukan identitas korban, yaitu seorang ilmuwan makanan bernama Howard, yang mengembangkan beragam jajanan, dan menjadi produk populer di pasaran. 5 hari yang lalu, rekan kerjasamanya Agatha, melapor bahwa dia menghilang. Bones dan Brennan buru-buru ke tempat penelitiannya. Agatha yang baru datang langsung mengatakan Howard mati di dalam pabrik kaleng. Di saat keduanya terkejut, Agatha berkata terus terang, indera penciumannya berbeda dengan orang biasa. Baru datang sudah bisa menyium bau makanan kaleng di badan Bones. Bahkan makanan kaleng jenis ini adalah penemuan dia dan Howard. Selain itu, Agatha juga membocorkan bahwa Howard sedang mengembangkan jajanan jenis baru. Dan bisa menghasilkan banyak keuntungan. Bisa saja ada yang menginginkan hal ini, dan membunuhnya. Di sisi lain, tim forensik menganalisa bahan-bahan di dalam makanan kaleng itu, untuk menghilangkan bau mayat. Memasukkan terlalu banyak bumbu seperti rempah-rempah dan bubuk bawang putih. Harus tahu bahwa proses pembuatan makanan kaleng biasanya, takaran bumbu itu sudah diatur otomatis oleh mesin. Dengan begitu, bisa jadi pembunuh ada di dalam pabrik makanan. Bos pabrik makanan itu juga inisiatif menemui FBI untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pengakuannya, polisi mendapatkan Howard juga membuat produk makanan sehat yang rendah sodium. Bos sangat puas dengan penemuannya, dan bersiap untuk menjadikan dia sebagai konsultan makanan. Dan wanita rambut putih yang bertanggung jawab sebelumnya, diturunkan menjadi asisten Howard. Bisa saja dia cemburu dan membunuh Howard. Dalam interogasi polisi, wanita rambut putih itu berterus terang. Dia sendiri sebenarnya tidak suka dengan Howard menggantikan posisinya. Tapi dia sama sekali tidak membunuhnya, dan juga memiliki alibi yang menunjukkan dia tidak ada di tempat kejadian. Di hari Howard hilang, dia bersama 15 pekerja berada di ruang penelitian. Melakukan penelitian tentang penggunaan serangga sebagai pengganti protein makanan. Alibi yang cukup, membuat mereka menghadapi jalan buntu. Tim forensik pun menemukan penemuan baru. Mereka menemukan di area pergelangan tangan anterior kanan dan kaki depan kanan di tulang yang patah. Ada fraktur kominutatif yang sembuh. Disebabkan oleh serangan sengit dengan senjata tumpul, diperkirakan waktunya sudah 2 minggu lalu. Tetapi dari data pengobatan Howard, 2 minggu lalu, Howard hanya mengambil obat penahan sakit dengan alasan tangannya terkilir. Ini jelas kurang tepat. Yang lebih mencurigakan, Howard yang tangannya luka seminggu yang lalu, masih bisa melaporkan polisi ada orang yang mengikutinya, dan di hari kedua mengempeskan ban mobilnya. Howard memberikan no plat dan jenis mobil orang yang mengikutinya itu ke pihak polisi.
Tetapi pihak polisi tidak menemukan data apa-apa. Kemungkinan Howard salah ingat no plat mobil itu. Dengan cepat, tim peneliti mendapatkan jenis pisau untuk mengempeskan ban mobil. Dari pecahan ban itu terdapat komponen bunga. Untuk menemukan pisau, mari kita coba pisau dari Jepang. Di waktu yang bersamaan, berdasarkan bukti catatan transfer Howard menemukan di bulan lalu 2 kali berturut-turut mentransfer uang ke seorang bernama Evelyn. Dan jumlahnya hampir 10.000 US dollar. Orang ini adalah kepala aliansi pertanian ekologi pertanian organik. Dan no platnya persis dengan yang diberikan Howard dulu. Dia yang menganjurkan makanan sehat, dan Howard yang mengembangkan makanan olahan. Jelas 2 orang yang tidak bisa memiliki persimpangan. Tetapi kenapa mereka bisa ada proses pengiriman uang? Brennan dengan berani berspekulasi bahwa mungkin Evelyn mengetahui Howard yang menambahkan zat berbahaya ke dalam makanan. Dan ini adalah uang suapan. Evelyn pun dipanggil, dengan murah hati ia mengakuinya. Dia memang mengikuti Howard, dan juga mengempeskan ban mobilnya. Tetapi setelah Howard sadar, mereka berdua membuat kesepakatan. Dan uang itu bukan uang suap. Itu adalah pendanaan Howard untuk penelitian makanan kesehatannya. Dan terungkap bahwa Howard sebenarnya bersiap untuk mengundurkan diri. Juga bermaksud untuk mengumumkan bahaya keamanan pangan yang sangat besar kepada publik. Sayangnya dia tidak tahu itu apa. Di sisi lain, tim yang membersihkan tulang yang patah menemukan petunjuk lain. Tulang selangkah Howard. Ada cedera tajam di tepi lateral klavikula Howard yang disebabkan sebelum kematian. Setelah diperbesar hingga 400 kali lipat, luka ini kemungkinan diakibatkan dari jarum. Bones yang melihat langsung menyadari, ini adalah alat yang digunakan pabrik. Bisa saja karena mesin di pabrik itu membuat Howard terluka dan hingga kehabisan darah. Dan jarum suntik ini dikembangkan bersama oleh Howard dan Agatha. Agatha tetap menyangkal bukan dia yang membunuh Howard, karena dia tidak memiliki alasan. Lagian kalau Howard mati, penelitiannya juga tidak akan mendapatkan bantuan dana. Dia juga bisa kehilangan pekerjaannya. Melalui model animasi yang menunjukkan proses kejadian, tim peneliti terpikir bahwa bagian belakang jarum itu tidak disegel. Jadi kalau menjadi senjata pembunuhan, badan pembunuh itu akan penuh dengan darah. Di saat semuanya berdiskusi, Bones menemukan salah satu potongan tulang bukan berasal dari manusia, tapi tulang scaphoid yang patah dari kuda. Sangat jelas, pabrik olahan makanan kaleng. Dalamnya sebenarnya daging kuda. Di Amerika, mereka sebenarnya tidak menggunakan daging sebagai daging sehari-hari. Jadi tidak ada peraturan penelitian yang ketat untuk daging kuda. Dan daging kuda mungkin mengandung jenis bahan obat pereda nyeri dan anti demam. Dan dapat menyebabkan anemia aplastik, sehingga akibatnya cukup serius. Terlebih lagi, kumpulan makanan kaleng ini dikirim ke sekolah. Menghadapi teguran dari Bones, si bos masih melawan. Mungkin hanya ada celah dalam prosedur inspeksi pabrik. Brennan pun mengeluarkan semua bukti itu ke si bos. Dan tempat dia membeli daging untuk dijual itu. Yang dijual bukanlah daging sapi, melainkan daging kuda. Jadi bahaya makanan yang dikatakan Howard sebelumnya. Kemungkinan adalah hal ini. Bos karena hal ini, membunuh Howard dan menjadikannya makanan kaleng. Di saat itu sang bos pun masih melawan. Bones pun menggunakan cahaya khusus dan mengarahkannya ke kepala si bos. Dan menemukan sedikit darah di akar rambutnya. Dengan begini, mereka menangkap bos yang melakukan kejahatan. Dan dia mendapatkan hukumannya. Ini adalah sedikit cerita dari series kurang dari Bones lebih besar dari. Para pemeran utama berdasarkan mayat korban. Menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarahkan ke pembunuh. Cerita di tiap episodenya sangat bagus untuk ditonton. Baiklah, film hari ini sampai di sini. Aku adalah Pao Mian, ketemu lagi di selanjutnya.